buat Skymatch jadi gitulah, itu mungkin barusan Mas Bagas sudah bilang, Ki Bagas sudah bilang bahwa ad season tidak ada. Orang dari lokal Indonesia gitu yang memprediksi Bitcoin akan menjadi nol gitu kan. Waduh. You have to find another aset gitu. Iya. Ya salah satunya mungkin saham gitu. Atau Ya mungkin nanti bisa soon masuk ke fixed income juga. fixed income juga. Soon juga nanti kayak Samuel Crypto akan memajukan yang namanya tokenized US dollar. Nah, Yang probably ya soon ya. Nah, itu menarik. Komplainnya gara-gara apa tuh? Ya mungkin platformnya jelek kali ya. Jadi mereka udah kayaknya harus shutdown segera deh. Udah tahu juga kenapa dipakai nih. Konten banget ini. Explicit konten banget ini. Untuk tadi Gua Mike, gua Radit, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, wow. Kita podcast lagi nih guys. Yes. Marketnya lagi Kita gak enak tapi kita balik. podcast. Bener. Gimana pun market kita tetap podcast ya. Nah, itu Guys, dia. tolong mikrofonnya agak dimundurin sedikit guys. Nah, gitu. Oke, bentar. Oke, jadi Bitcoin ya di 80K Yes, ya. bener teman-teman banget. semuanya Ya. Ini jadi shock terapi. Iya nih cepet banget ya. 30% Bener banget. dalam waktu berapa minggu guys? 3 minggu, 4 minggu ya? Yes. Kurang lebih lah. Kurang Kurang lebih. lebih. Ya. Anyway, kok background kita beda nih Mike ya? Wah. Ini kayaknya bisa dibantu gak sih diubah sedikit gitu loh. Mungkin bisa kita kembali ke Tapi sebelum kembali bentar ya, ini bagus loh. Wow. Itu bagus loh. Ini kalau diganti ke kamera sentral nih. sekali lagi buat temen-temen yang mau viral bisa hubungi Samuel XR Studio. Jadi kalau mau bikin sesuatu yang menarik dan viral di YouTube, TikTok, Instagram atau apapun itu, Samuel XR Studio. Solusinya. Oke, balik lagi yuk. Solusinya. Oke, kita ke Nah, space ya guys ini ya. dia. Yuk kita ngomongin kripto, market boleh bearish tapi semangat jangan sampai Yes, bearish. benar banget. Ayo kita coba mulai dari Bitcoin dulu kali ya. Boleh. Bitcoin. Ntar dulu jangan langsung cat dulu. Bener. dulu sebentar. Bitcoin. Cuma menyebut aja. Gua sebenarnya agak pusing banget sama Bitcoin. Kenapa tuh, Bro? Pusing sekaligus agak senang juga. Nah. Karena apa yang kita sampaikan beberapa episode sebelumnya itu terjadi. Kenyataan. Gitu, kenyataan. Bener gitu. banget. Kita kan juga bilang bahwa Bitcoin ini ada potensial untuk koreksi. Yes, 90K betul, gitu kan. betul. Ternyata dikasih diskon lagi sampai 80K gitu. Diskonnya itu bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng, diskon banget gitu. Diskon banget. Dan Turun menurut banget. gue ini buying opportunity Mike. Yes. Menurut lu gimana? Ya ini sih bisa dibilang salah satu opportunity yang gede ya buat teman-teman untuk akumulasi Bitcoin. Karena kan jarang-jarang juga nih bisa diskon sebanyak ini kan. Iya. Jadi ini waktunya buat para holder, apalagi diamond hand, buat tambah muatan sih sebenarnya. Tapi gue juga menghanturkan turut berduka cita bagi teman-teman semuanya yang beli di atas 100K. Waduh. Nyangkut ya. Siapa itu? Gitu. Siapa itu? Siapanya pasti kan ada banyak juga kan. Oh, Gitu. gitu. Tapi kalau kalian masih punya spare money ya kan bisa average down. Oke. Gitu. Tapi kalau enggak, nah itu gas silakan ini. gas lanjutkan gas. Kalau yang nggak punya money lagi ya, spare money buat average Apa down yang ya. dilakukan secara teknikal? Sebentar nih, ini masih nunggu loading nih. Ini loadingnya Oke, agak sambil kita lama menunggu nih. Bagas loading. Sampai menunggu bagus lagi. Oke. Jadi- Kita syuting tanggal berapa dulu, Bro? Kita syuting tanggal 24 November ya, teman-teman. Ini semua. adalah Jadi episode- masih fresh banget nih. Yes. Bitcoin ada di angka sekarang tuh 86K ya Yap, kalau nggak benar salah ya. banget. Seperti rebound dari angka 82 atau 81K. Yap. Gitu loh. Jadi memang ada koreksi yang terjadi sangat dalam waktu 3 minggu terakhir ini gitu loh. Dan memang kalau teman-teman semuanya melihat ini sebagai ancaman, sepertinya kalau kita malah jujur melihatnya sebagai opportunity Yes, ya, betul. untuk buy gitu kan. Karena kapan lagi dapat Bitcoin di harga 80K gitu Yap. loh. Jadi menurut gua saatnya time to buy gitu. Saatnya buy lah. Not financial Not advice. financial advice, benar gitu. Ayo, udah selesai loading. Oke, kalau kita lihat chart dari Bitcoin ya, kita lihat price action. Jadi sejak November tanggal 11 Bitcoin tuh koreksi dari harga 105 106 sempat 107 tapi koreksi hingga ke 80.000, hampir sentuh 80.000 bahkan. Oke. 8081 lah. Terus kalau kita lihat price action dari yang sekarang Bitcoin ada sedikit alami rebound. Jadi sekarang ada di level 86.000, 87.000. Yap. Jadi kalau kita lihat di sekitar level ini sebenarnya ada sebuah demand area, jadi rally based rally, jadi Bitcoin tertahan di level ini, ada potensi rebound. Cuman kalau aku lihat rebound ini
kurang begitu bagus karena Kok nggak gitu? strong gitu, kurang kuat gitu loh Waduh, reboundnya. terus gimana ya udah beli 100k guys? Waduh. Coba ibaratnya kalau beli di atas 105 gitu, 106, 107 106 lah. 106 lah ya Oke. harganya. Gimana tuh guys? Wah, kalau yang udah beli di sekitar 106 ya kurang lebih wah udah minus berapa nih? 18% nih. Jadi Waduh. kalau tapi nggak apa sih kalau untuk orang-orang yang beli di atas 100.000 kalau mereka outlooknya untuk invest long term jangka panjang pasti aman sih karena at the end Bitcoin juga pasti naik kan walaupun sekarang ini sedang terkoreksi jadi kalau yang invest jangka panjang masih aman kalau untuk yang mereka yang trading atau apa mungkin harusnya mereka udah cut loss mungkin ya karena udah turun lumayan dalam. Tapi ada juga yang belum cut loss kadang gitu loh. Iya. Kalau kita lihat sekarang, bila pun Bitcoin koreksi alami kenaikan, sepertinya kemungkinan bakal tertahan mungkin di sekitar level, kalau aku lihat di sini mungkin sekitar level 90-an ribu, 90 ribuan lah, 90 sampai 92 gitu karena di Oke. sini ada level resisten. Jadi kemungkinan Bitcoin mesti uji area level ini terlebih dahulu. Jadi apabila level ini nggak berhasil ditembus, ya Bitcoin masih di bawah dari downtrend lainnya. Jadi kemungkinan akan lanjut penurunan lagi. Dan kalaupun turun lagi kemana sih? Support selanjutnya itu kurang lebih ada di sekitar level 75.000. 75.000? Itu kalau Wow. Bitcoin gagal tembus dari trendline resistennya. Gitu. 75.000 gas? Iya, kurang lebih lah. Nggak bisa Ini dibantu naik lagi gas sedikit ya? Soalnya gila banget 75.000 loh. Yes. Amin dari 124 ya, 123 all time high gitu kan ke Berarti 70.000 hampir gitu. 40% ya? Hampir 40%. 40%. Wow, 40% malah Iya, ya kan? 40%. Gitu loh. Jadi itu Oke. cukup dalam juga ya. Dan kalau misalkan dalam jangka waktu singkat itu cukup hit hard sih sebenarnya. Ya, Iya. sama menariknya ternyata ini jadi ada beberapa research dari Citi. Jadi ternyata kasus yang 10 Oktober itu ini kan berdampak ke harga Bitcoin sekarang. Nah, penyebab kasus dari 10 Oktober itu gara-gara katanya jadi di MSCI Consultation itu mereka mau ibaratnya nendang perusahaan-perusahaan yang related to crypto, Bitcoin Oh gitu. dari ininya mereka, indeksnya mereka. So that's why kemarin MSTR kena efeknya ya. Nah, bener banget. Buat FYI teman-teman semuanya 10 Oktober itu kasus apa? Sebenarnya bukan kasus ya, tapi kayak Tragedi. fenomena lah ya. Yes. Fenomena lah ya. Iya. Jadi memang pada saat 10 Oktober itu terjadi big liquidation. Yep. Bahkan terbesar semenjak COVID ya. Nah. Ya guys ya. Ya bahkan salah satu menjadi terbesar dalam sejarah kripto. Gitu. Dalam Yes. sejarah kripto Salah ya. satu. Jadi memang itu pada saat itu tuh banyak exchange yang koin-koin yang udah listing di futures exchange itu harganya sampai near zero. Ya. Iya. Dan itu ternyata dikonfirmasi JP Morgan baru-baru ini. Bahkan mereka katanya mau bisa dibilang nge-kick MicroStrategy dari Dari universe-nya. Yes. Oh iya ya, itu tuh Kayak agak gitu. sedikit sentimen negatif ya di kala bear market ya. So that's why mungkin Bitcoin itu alasan Bitcoin sekarang di 86 ya guys. Yap. 86 benar 86 banget. gitu. Jadi memang money inflow dari big institusi jadi larinya keluar pada akhirnya. Keluar ya kayak semuanya. gitu. Tapi kalau gue cek juga dari BTC Dominance ya guys ya, itu ternyata nggak kemana-mana loh. Iya. Gimana Kalau guys untuk secara BTC pakar Dominance, teknikal ya guys? sebentar nih. Oke. BTC Dominance. Karena akhirnya ini menekan institusional juga ya. BlackRock Iya, sempat iya. jualan juga kan kemarin. Hampir 2 billion kalau nggak salah. Iya iya. Total Tapi dari ya. institusi-institusi besar udah pada jualan loh. Yes, Gitu kan. benar banget. Ini kapan nih institusi-institusi yang lebih kecil gitu? kan Termasuk jualan gitu? OG-OG-nya Bitcoin bro. Pada jualan juga Yes, kan? jadi ada salah satu namanya Owen Golden. Jadi ini di Satoshi era lah. Dia jualan 11.000 Bitcoin. 11.000 Bitcoin yes. ke market langsung Yes. gitu. Wah itu gila sih itu. Nih. Coba BTC Dominance guys. Oke, untuk BTC Dominance kalau kita lihat dari time frame weekly ya, sebenarnya dalam 3 minggu terakhir itu merah, ada penurunan, cuman sedikit nih. Jadi penurunan dari kurang lebih sekitar 60,1% dan sekarang ada di level 59,1%. Nah ini sebenarnya cukup bagus sih untuk altcoin, cuman BTC Dominance yang turun, tetapi untuk Bitcoinnya ikut alami penurunan nih. Jadi altcoin itu ada pun mengalami kenaikan, jadi kenaikannya nggak signifikan karena Bitcoinnya ikut turun, maka altcoin juga ikutan tertekan gitu. Masih tertahan lah ya. Masih Pertanyaan tertahan. selanjutnya apakah masih ada alt season guys setelah ini? Waduh. Kalau untuk alt season sih, kalau melihat dari waktu sepertinya nggak ada, karena kalau kita lihat secara siklus di bulan November ini itu sudah mulai memasuki fase-fase awal dari bear market gitu. Jadi kalau untuk alt season kita udah nggak ada waktu karena berdasarkan data historis ini udah waktunya buat bear market. Jadi ya sorry to say untuk orang-orang yang udah Waduh. pegang altcoin ya mungkin
kali ini nggak dapat alt season di Jadi- cycle ini gitu ya. Gak ada alt season menurut lu guys? Buat Ya mungkin Skymatch kalau untuk alt season secara major untuk seperti tahun 2021 itu sepertinya nggak ada. Gak Cuman ada guys. kemudian untuk mini alt season mungkin untuk beberapa altcoin yang buat Skymatch intersegmented jadi gitulah itu mungkin barusan Mas Bagas sudah bilang Ki Bagas sudah bilang bahwa alt season tidak ada. Iya. Tapi gue sepakat sih Mike, karena memang kan Yes. sekarang tuh koin udah banyak banget lah gitu. loh. Yes. Dan memang uangnya tuh masih tetap sama gitu loh. Di saat yang sama juga banyak yang bilang juga akan terjadi AI bubbles di luar Yes. sana gitu. Atau Jadi bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang AI, teknologi sektor lah gitu loh. udah overvalue ya. Udah overvalue dan akan menjadi bubble. Wow. Kenapa akan menjadi bubble? Ini kita ngomongin soal makroekonomi nih. Karena saat ini terjadi adalah bahwa data inflasi di US itu sebenarnya masih belum cool down. Jadi masih heating up gitu lah. I think masih di atas around 3% gitu kan. Iya. Tapi dari The Fed ini sudah menurunkan suku bunga gitu loh. The Fed sudah menurunkan suku bunga dan mereka sudah melakukan QE. Which is itu akan menjadi apa ya? Sentimen yang cukup negatif lah bagi makroekonomi terutama di US gitu kan. Yes. Kalau US terdampak, seluruh global juga terdampak Pasti, gitu loh. pasti. Nah, gue juga baca ada satu kalimat lah dari beberapa pakar industri financial lah Yes. di US sana tuh kayak salah satunya Michael Burry dan macam-macam gitu kan. Bahwa mereka melihat ya, krisis yang akan terjadi di masa yang akan datang ini itu bukan krisis yang terjadi secara alami gitu loh. Dulu The Fed hadir sebagai solusi, tapi sekarang The Fed menjadi akar masalahnya. Wah, penyebab nih Jadi berarti. penyebab masalahnya gitu. The Fed itu adalah central bank di US ya teman-teman semuanya. bisa jadi masalah besar dong kalau gitu Bisa ya. jadi masalah besar gitu. Makanya banyak yang bilang, bukan banyak yang bilang ya, banyak yang shutdown operationnya di bidang investment gitu. Yes. Contohnya kayak Michael Burry. Bahkan Warren Buffett udah mensense sejak awal tahun lalu gitu kan bahwa kondisi market sekarang ini udah agak Gak sehat sedikit gitu ya. gak sehat Yes. gitu loh. So that's why mereka melakukan divest beberapa gitu kan. Peter Thiel juga udah mulai exit kemarin dari saham-saham big cap kayak Nvidia gitu-gitu. Mereka udah jualin sih. Kayak gitu. Memang beberapa waktu lalu kita bullish banget sama Bitcoin, tapi kita udah warn ya teman-teman semuanya, Yes. kita udah peringatkan dan kita juga sudah infokan bahwa memang akan terjadi bear market Iya. yang sangat signifikan. Yap. Pas harga di 100.000, 115 atau 110 kita udah bilang kalau ini akan ke 90-an gitu kan. Dan ternyata bener aja gitu, bahkan dikasih diskon jauh lebih Iya, dibandingkan lebih turun 90 lagi bahkan. gitu. Yes. Itu di luar prediksi kita juga sih sebenarnya. Kita kira itu bakal turunnya agak sedikit bertahap, tapi kok langsung cepet banget Yap. gitu loh. Anyway, gas. Yap. Kalau kita cek dari Ethereum itu gimana gas? Altcoinnya itu kan salah satu altcoin terbesar tuh. Untuk Ethereum, oke, coba kita cek Ethereum. Oke. Nah kemarin juga gara-gara Bitcoin turun ke 80.000, jadi memang ternyata ada 3 dijen yang paling menderita akibat dari penurunan Bitcoin. Jadi salah satunya adalah mungkin yang teman-teman tahu sendiri kayak James Wynn itu udah pasti lah. Udah pasti rugi lah ya. Udah pasti rugi. Terus juga ada Mitch Big Brother, Ah. jadi foundernya Bode HP. Iya. Sama satu lagi nih yang nggak disangka yang nggak diduga. Siapa tuh? Andrew Tate. Kena juga dia ya. Jadi salah satu dijen yang kena. Jadi memang market hit hard ya guys ya. Yes. Yep. Coba dibantu Ethereum ya guys. Dibantu untuk Ethereum. Oke, jadi kalau kita lihat chart Ethereum kali ini, jadi Ethereum sama, Bitcoin tertekan, semua altcoin tertekan. Untuk Ethereum sekarang udah di harga 2.800 per hari ini. Jadi ini per tanggal 24 November ya. Jadi untuk Ethereum sekarang lagi tertahan di support area sekitar level 2.700 hingga 2.800 lah. Kemudian sedikit tertahan dan jikapun ada rebound, kemungkinan Ethereum akan perlu uji dulu resisten ke sekitar level 3.100-an Oke. kurang lebih, karena di situ kalau kita lihat secara price action pas dari trendline resistennya juga itu juga classic resistance dari support level harga 3.100-200 sana. Jadi kalau ingin kalian lihat Ethereum untuk naik impulsif, maka Ethereum perlu break trendline resisten yang di level area ini. Jadi kemungkinan Ethereum naik dulu, uji ke area tersebut. Itu pun kalau ada koreksi naik, karena kalau kita lihat price actionnya ini cukup lemah untuk kenaikannya. Jadi Anda pun naikkan sampai situ, kemungkinan ada potensi turun jika gagal untuk nembus. Dan turunnya itu kemungkinan di support selanjutnya itu ada di sekitar level 2.000 US dollar. Jadi masih turun ya kelihatannya gitu ya guys ya. Secara tren Secara tren masih turun ya. beberapa bulan ini masih turun. Tapi ini berbanding terbalik sama The World's Smartest Man. Wah. Itu dari namanya tuh Kim Yong Hun ya I think ya. Itu dari Korea nih Yes. kayaknya nih, Kim Yong Hun.
dia tuh memprediksi bahwa dalam 45 hari Bitcoin akan ke angka 220.000 US dollar gitu. 45 hari berarti Itu awal kan Desember. dia call-nya udah dari minggu lalu I think ya. Oke. Jadi Akhir masih- Desember berarti harusnya ya. Kenapa? Akhir Harusnya Desember, akhir ya Desember. probably ya akhir Desember ya gitu kan. Menurutmu gimana Ki Bagas dengan optimisme ini Wah, guys? jadi ini optimisme dari salah satu orang yang punya IQ paling tinggi ya. Di Jadi dunia. makanya orang-orang juga mungkin cukup kaget dengan Statementnya. statement dia. Jadi untuk sampai ke 220.000 dengan sentimen yang saat ini, dengan kondisi market saat ini, kemungkinan sih agak sulit ya kayaknya. Agak sulit, Agak sulit sepertinya. Coba kenapa tuh sulitnya tuh kenapa coba? Karena kalau kita lihat dari price action Bitcoin sendiri seperti tadi sedang tertekan. Kemudian kalau kita lihat dari inflow ETF sendiri, di sini kalau kita lihat sejak tanggal 12 November hingga 18 November itu tuh ada outflow yang cukup besar, kurang lebih kalau dihitung dari sini kurang lebih 2 billion US dollar lebih. Kemudian sempat ada inflow cuman kecil, cuma 75 million US dollar dan per tanggal 20 kemarin ada outflow lagi kurang lebih hampir 1 billion dan kalau kita lihat secara ya seminggu terakhir itu masih lebih outflow lah. Jadi kemungkinan untuk 45 hari ke depan sepertinya agak sulit kecuali ada sentimen-sentimen yang positif. Tapi ada juga dari orang dari lokal Indonesia gitu yang memprediksi Bitcoin akan menjadi nol gitu kan. Waduh. Nah itu lu lebih percaya mana Siapa nih? ini? Siapa? Ada di YouTube lah gue nonton Waduh, gitu kan. waduh, Kemarin waduh, juga datang waduh, tuh ke waduh. acara ya something lah di Jalan Oke, Tembus kalau lah. disuruh milih ya, mana yang lebih percaya antara Bitcoin ke 220.000 dalam sebulan kurang lebih atau Bitcoin jadi nol gitu. Kalau aku lebih milih kayaknya lebih percaya Bitcoin naik ke 220.000 Oh, daripada berarti teman-teman yang dinyangkut 100 ribuan bisa Bisa Iya, survive. karena kalau misal Bitcoin jadi nol, Yep. Berarti jangan cutloss ya. Jangan cutloss ya. Ini kita ya deal kalau nih. untuk investment jangka panjang oke lah gitu. Oke. Jadi kalau oke. Bitcoin sampai ke nol, kita lihat saja beberapa negara seperti US, kemudian ada beberapa negara UK, terus El Salvador mereka kan punya Bitcoin semua dan beberapa institusi besar global kayak ya BlackRock, MicroStrategy, Metaplanet mereka kan holding dari Bitcoin semua tuh. Nah, Tapi kalau kan mereka Bitcoin- jualan. Iya kan belum semuanya kan masih ada kan mereka masih punya. Jadi debat kusir nih Iya, kayaknya. Gak apa-apa, gue Nah, kalau ngasih data kalaupun pendukung aja. Kalaupun Bitcoin Kita penetral gitu. Iya, Yes. Kalau kalaupun Bagas kan Bitcoin bullish sampai banget ke ya. nol sebelum mereka taking profit, ya pasti akan ada big issue lah di beberapa negara secara makroekonomi karena mereka kan dari negara-negara yang maju, dari negara-negara ekonomi yang besar pasti akan punya impact yang cukup lumayan sih kalau Tapi nih, apabila Bitcoin FYI, going to zero. katanya Apa nih? minggu depan itu True mau sign apa sih namanya crypto aset Bitcoin sebagai apa sih? Reserve. Yes. Oh iya? Masa sih? Baru tahu gue itu malah. Jadi katanya minggu depan. Minggu depan. Hari Jumat lah. Tapi gue kembali lagi guys ke lu guys. Iya. Yang ngomongin soal institusi like BlackRock, JP Morgan, and macam-macam lah gitu kan. Sebenarnya kan mereka tahu juga lah, mereka pasti sense lah bahwa kondisi market ini udah overheating gitu kan. Dan mungkin mereka jualan itu kan karena memang melihatnya ya karena itu udah overheating Yes. gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ada beberapa kayak perusahaan dia melakukan investment kayak di saham, properti dan juga di kripto gitu kan. Iya. Dan biasanya setiap kali si direkturnya atau ya pemimpin-pimpinnya lah, higher manajemennya itu melakukan eksekusi, Yep. itu harus didasari oleh sebuah fakta gitu, didasari oleh sebuah data lah. Nah, Dan harus ada approval dari memang yang higher management lagi gitu kan. Betul. Karena kenapa? Karena institusi itu kan basically mereka mengelola dana nasabah gitu Yap, kan, benar. mengelola dana pensiun dan macam-macam gitu kan. Dan mereka tuh harus melakukan investasi dong pastinya kan, karena Yes. untuk mendapatkan keuntungan juga perusahaannya gitu. Yep. Yes. Tapi turns out ada beberapa institusi ini yang ternyata rugi gitu loh guys. Gue melihatnya gitu loh. Dan nggak sedikit juga Mike. Jadi ada beberapa kayak direksi-direksinya, komisarisnya itu diperiksain. Ini gue nggak ngomongin Indonesia ya, karena memang ini beda banget gitu. Kalau di Indonesia kan kita belum boleh lah asuransi investasi ke kripto Yes, gitu kan. betul. Tapi kalau di luar negeri biasanya mereka diperiksa gitu karena mereka merugikan uang nasabah gitu, merugikan dana yang memang seharusnya dijamin gitu. Ya, betul. Nah menurut tanggapan lu gimana itu guys? Kalau menurutku ya tentunya untuk hal tersebut pasti ada perlu ada evaluasi karena kita Dari- lihat sendiri dari crypto market sendiri ini kan Yes. sangat volatile, sangat risky kalau Risky kita iya betul. Jadi sebaiknya sih kalau untuk itu jadi kalaupun dari internal sendiri untuk membuat keputusan mereka istilahnya belum mampu, kita perlu hire orang yang lebih profesional walaupun dari luar untuk membantu kita mengambil keputusan untuk investasi. Apakah ini udah waktunya yang tepat, ataukah ini timing yang udah tepat, atau malah ini
kita mas jadi akan nyangkut nanti endingnya gitu. Jadi menurutku sebenarnya kalaupun udah terlanjur rugi ya mau nggak mau perusahaan mesti ganti rugi gitu. Nggak gitu, maksud gua kalau untung mungkin nggak jadi masalah gitu kan. Iya. Karena untung kan ya udahlah, semua orang kan bisa untung enak-enak gitu lah, Iya. profit gitu kan. Tapi kalau rugi biasanya itu bakal ditekan tuh sama kayak kejaksaan gitu kan, kayak orang-orang yang memang siapa nih yang make those decision gitu. Iya. Gua asumsiin, bukan asumsiin, gua analogiin. Jadi ada perusahaan, salah satu perusahaan lah di Indonesia, inisialnya bla 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 bla, 4 huruf gitu kan. Dia tuh juga melakukan investasi ke perusahaan swasta ini gitu loh, teknologi dan macam-macam gitu kan. Dan ternyata rugi gitu loh guys. Karena memang dari secara market value-nya, dari stock market value-nya itu turun, dari stock market price-nya lah. Iya. Turun gitu. Dan akhirnya kemarin gue baca berita itu diperiksa sama ya salah satu inilah ya, authority lah di negara tersebut gitu kan. Oke. Nah itu kan maksud gue kan itu keputusan investment decision gitu kan. Dan itu perlu dipertanggungjawabkan gitu loh. Even though memang si orang yang dananya dikelola ini ya secara quote on paper itu nggak merasa kayak ya udah rugi nggak ditanggung kita lah gitu-gitu kan. Cuman kan ada yang namanya tuh moral gitu kan. Ada yang namanya itu tanggung jawab. Karena itu hard earned money gitu loh. Nah ini gue pengen garis bawahi aja bahwa memang banyak juga loh kayak asset management like BlackRock, kayak Grayscale gitu kan. Ya mereka juga terpaksa harus melakukan cut loss dan macam-macam gitu kan. Cuman kan mereka kan bikin fund-nya itu berdasarkan ETF. Berarti termasuk yang menekan tombolnya juga dong. Bisa jadi gitu. Nah itu juga yang gue bilang, Mike. Jadi yang membuat kebijakan, yang nekan tombolnya itu jadi masalah sebenarnya gitu kan. Jadi mereka semua kena nih ya. Wah. Gue nggak tahu. Ya hopefully sih semua kadang baik-baik aja. Semoga Cuman mereka memang bisa harus ada asas yang recover namanya lah ya. bertanggung jawab lah gitu. Iya, Karena yes. untuk mengambil sebuah decision, apalagi sebagai higher management itu agak sedikit berat loh. Itu karena kita hidup di dunia investment gitu kan. Yes. Kalau Penuh rugi pertanggungjawaban pribadi lah ya. sih, kalau gue sebagai rugi pribadi sih nggak masalah gitu. Iya. Tapi kalau company gue rugi itu akan jadi masalah gitu. Yes, betul Itu banget. menurut perspektif gue. Kalau lu gimana Bro Michael? Ya kalau dari gue sih sebenarnya yang penting itu tadi bertanggung jawab terhadap dana nasabah. Itu yang penting. Sama juga mungkin dicari jalan keluarnya supaya investment ini bisa balik lagi ke Performance-nya bagus. Yes, Iya, benar banget. Jadi mungkin restrukturisasi kali ya. Iya, restrukturisasi gitu. Dan gak harus di saham ya gitu. Yes, Sorry, betul. gak harus di kripto gitu kan. Ya, termasuk bisa di jadi di saham juga. saham atau di fixed income gitu Yes. kan. Macam-macam lah. Atau di jenis-jenis investasi lainnya kayak Jadi gitu. kalau misal pun sekarang misal kayak institusi besar di luar sana sedang mereka manage uang dan itu investasikan di kripto dan kita tahu sendiri kripto market sekarang ini udah lagi nggak baik-baik ya mereka mau nggak mau harus cut loss dan dipindahin ke aset yang saat ini yang emang lagi perform gitu loh. Betul, Jadi iya. harus berani cut loss, harus berani kita cari aset yang ya bisa bantu untuk ngembaliin gitu loh. Kalau misalkan sekarang ini dalam kondisi Nah, rugi. sebelum berani cut loss itu sebenarnya itu udah diperiksa duluan tuh. Siapa yang membuat decision nih untuk investasi let's say di kripto Nah, atau di saham gitu kan, saham ini Nah, gitu. Apa dasarnya gitu loh. Oke. Nah, itu sebenarnya jadi masalah juga karena Yes. gua nggak mau menyebut institusi inilah lokal atau luar lah gitu. Cuman memang ada beberapa institusi mengelola dana pensiun, mengelola apapun itulah mereka ada buat sedikit error lah gitu Yes. untuk melakukan investasi di saham gitu. Akhirnya berbenah dan akhirnya dimasukin ke fixed income, ke obligasi money market fund dan macam-macam kayak gitu loh. Technical mistake lah. Technical mistake lah ya. Jadi ya memang buat teman-teman semuanya yang lagi mengelola hedge fund, private equity dan macam-macam. Kalau private equity mah beda lah dibanding crypto gitu. Cuman kalau hedge fund dan macam-macam gitu harus hati-hati juga karena memang kondisi market ini agak sedikit kurang stabil. Yes. Ya, gitu loh. Susah diprediksi Susah juga. diprediksi, Susah kurang diagnosis. stabil, bahkan sekelas Michael Burry aja sampai shutdown Menyerah. operation. Shutdown Ini perusahaannya gitu. Bahkan Iya. kita tahu sendiri Michael Burry adalah orang yang Yang sangat- ngeprediksi lah tahun iya. 2008 itu akan terjadi market crash lah. Iya, Jadi makanya. ini Jadi warning lah ya buat warning kita. lah gitu. Maksud gue sebelum benar-benar terjadi bear market yang sesungguhnya gitu. Ini altcoin masih dikasih nafas nih buat naik gitu Yes. kan. Tapi once udah nggak ada, Yo. jangan harap di bulan selanjutnya bisa naik gitu loh. Yes, benar banget. Bener kan? Jadi ini salah satu peringatan buat kita untuk ngambil langkah-langkah yang bisa kita lakuin sih sebenarnya. Bener. Karena supaya aset yang kita punya ini mungkin bisa lebih aman lah. Iya. Kayak gitu. Ini nggak berlaku buat institusi doang ya teman-teman Yes, semuanya. Buat bener. individu Pribadi. juga berlaku loh gitu. Maksud gue kalau misalkan di kripto ternyata turns out lagi, wah nih gue ditekan-tekan terus nih, gue udah masuk ke koin-koin apapun ternyata Yep. gitu terus gitu. Sebenarnya bukan karena salah kita kadang gitu kan, Yes. tapi karena pertama ya mungkin salah kita greedy gitu, tapi kedua ya mungkin memang marketnya ini lagi agak sedikit sunset. Betul gitu. banget. You have to find another aset gitu. Iya. Ya salah satunya mungkin saham gitu. Atau Ya, nanti mungkin bisa soon masuk ke fixed income juga. fixed income juga. Soon juga nanti kayak Samuel Crypto akan memajukan yang namanya tokenized US stock. Nah, yang probably ya soon ya. Nah, itu menarik. Jadi Sangat bisa menarik. investasi saham US tapi di tokenize gitu loh. Itu dia. Menarik ya. Ki Bagas gimana? Ki Bagas kalau misalkan milih antara saham asli dengan tokenize milih yang mana Bagas?
Saham asing atau tokenes apa nih? Oh saham. Tokennya saham ya? Lebih Tokenes pilih mana? saham atau saham asingnya langsung dari bursa Saham sahamnya? aslinya langsung ya. Tergantung sih. Tergantung. Karena kalau kita beli saham asli kita kan bisa dapat dividen tuh. Cuman kalau kita beli tokenes saham kita belum tahu tuh apakah nanti dapat dividen juga atau enggak. Cuman kalaupun nanti jika tokenes stock itu dapat dividen pasti menarik sih. Kayaknya lebih milih tokenes stock sih. Iya sama gue juga sih kalau token stock dapat dividen. Iya, makanya tuh. Tapi memang untuk sekelas Ki Bagas sih harusnya sama aslinya lah ya. Iya. Untuk Karena kan bisa buka di US Nah, gitu kan, rekening bank itu US, dia. Singapura, Malaysia gitu. itu dia. Tapi memang agak sulit sih buka di sana sih. Iya sih. Beberapa teman gue juga pengen invest saham di sana itu di New York gitu kan. Cuman mereka nggak bisa karena Nah harus itu legal solusinya harus tokenized stock tuh. Cuman solusinya harus tokenized tokenized memang. stock, Iya. Dan Jadi- itu memang benar. Gue sepakat sama Ki Bagas sih gitu. Anyway, kita balik lagi ke berita-berita menarik nih ya. Yes, putar Minggu-minggu putar. terakhir nih, silakan Ki Michael. Wah, apalagi nih Kim Michael, apalagi nih newsnya nih. mbah aja sekali ya. Bang Michael gimana? Jadi memang aja selain Bitcoin, ternyata Ethereum juga lagi hot juga nih. Iya. Jadi mereka bikin Ethereum Kohaku. Apa tuh? Jadi framework baru. Jadi akan bikin Ethereum ini kayak privacy Token. token gitu. Privacy token. Kayak Wih, keren gitu. banget. Jadi memang akan lebih privacy transaksi di Ethereum melalui Ethereum Kohaku framework ini. Kufaku itu. Kohaku. Kohaku. Oh. Kohaku. Kalau Kohaku Beda lagi ya? ini kayaknya band legendaris deh. Dari situ. Oke. Dan terus jadi belum lama setelah itu juga jadi Ethereum Vitalik bilang bahwa Ethereum berpotensi di-crack sama quantum Computing, Yes. benar. Iya, iya, iya. Jadi di tahun 2028 ancaman ini semakin nyata gitu. Bener-bener. Nah, menurut lo Dia gimana? berani juga ngomong gitu ya? Nah, itu Kalau dia. menurut gue ini agak sedikit, ya udahlah gue shutdown operation gue lah. Sekalian lah bisnis gue udah jelek, shutdown sekalian gitu loh. Sebelum kena gitu Iya ya. sebelum kena gitu loh. Cuman ya gue kayaknya, menurut gue ya, Agak mengejutkan juga. menurut gue quantum computing ini sebelum dia ngenain kripto, dia akan ngenain bank duluan. Yes, benar Karena banget. bank itu isinya 4 pin. Kalau kripto tuh blok chain Nah, banyak gitu. Iya, lebih itu susah ya. dia. Jadi Jadinya sebelum dia menghancurkan kripto, Bang banknya itu udah kena terancam kena gitu loh. duluan. Iya. Ini menurut gue ya teman-teman semuanya ya. karena ada yang lebih mudah, kenapa kita harus milih yang lebih susah dulu? Iya. Susi. Kenapa mulutnya typo ini? Terus secara money flow juga kan di sana lebih gede juga kan. Iya. Uangnya kalau di kripto mungkin cuman ya 1 sampai 10 triliun ya lah. atau mungkin baru bahkan 3 triliun. Iya, nggak banyak. Kalau ya. di dunia Banking. web 2 atau banking kan bisa ratusan triliun bahkan. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngomongin quantum computing sih sebenarnya ya ini ngedampak not only from Yes. crypto doang gitu kan. Ini tapi ancaman nyata. semuanya gitu loh. Yes, Jadi memang kita harus upgrade gitu loh. benar banget. Tapi Jadi- keluar dari mulut Vitalik lucu juga sih sebenarnya sih. Maksud gue kenapa lu ngomong kayak gitu, lu gak confident sama ini lu. dan yang mengejutkannya bahwa dia bilang ini di 2028, jadi artinya nggak jauh dari sekarang. Gak jauh dong. dari sekarang ya. Sekarang Cuman 2025, bentar lagi 2025, 3 Satu- tahun lagi. Iya. kurang lebih, nggak nyampe malah 2 tahun lebih dikit. Bahkan sebelum AI dan robot menguasai dunia, Wah udah ada Wah, dulu itu tuh. udah ada computing duluan. Itu dia. Ternyata lebih ini ya, lebih. Oke, lanjut. Jadi masih di ekosistemnya Ethereum. Ini di base, jadi ini layer 2-nya Ethereum. Jadi baru-baru ini platform base Platform yang paling lu suka. yes. Melalui salah satu projectnya dia ngerilis creator coin namanya JC. Jadi sebenarnya JC ini dari JC Polak, jadi timnya timnya Coinbase juga sebenarnya. Tapi ini as a pilot project lah ya. Kayak gitu. Jadi menurut kalian gimana ini? Jadi si kreator punya koin dan nanti bisa di listing di Coinbase dan Udahlah gue all in ke OKX. base lah. Gue Ya support udah. Bro Michael Iya. lah. Wah. Karena dia akhir ini kan sangat pede dengan Iya, waktu di Coinbase event kan. Jakarta Iya. Pusat kemarin juga, "Dit, itu orang nge-base tuh Dit." Dia Kita dong nomornya gitu-gitu gitu kan. base mania. Iya, base mania gitu. Oke. Kayaknya base perlu ini sih bro, apa namanya, perlu jadi lu brand ambassador sih. Waduh. Iya. Silakan base. Oke, Ngomong-ngomong sama soal base, moonnya di mana moonnya? waduh. Gak ada tuh, adanya bumi tuh malah. Sabar. Tapi kok lucu ini ya, ini sabar. setting up dari studio kita ini agak sedikit nyeleneh nih ya. Ini kenapa labu-bu di belakang gue nih? Telanjang ya. Iya, kok nggak pakai pakaian ya? Kayaknya habis berenang dia. Nah, mungkin gitu kan. Kayak agak mulai agak sedikit liar gitu Iya, sih. iya, ya. iya, Pas iya. gue dijemur gitu bajunya. Waduh. Gitu kan. Iya, basah makanya kan, habis berenang basah makanya lepas. Emang gitu guys, kalau lu guys. Iya kan. Waduh.
Oke, Bahaya, anyway, bahaya. Intermezzo. Bahaya. Anyway. Cloudflare. Nah, Wah, Cloudflare. Cloudflare Wah. baru-baru ini mengalami down. Yes. Dan itu mengimpact banyak platform. Yes. Salah satunya ChatGPT. Wah. Itu. Kerasa nggak kalian? Kripto, Twitter dan segala macam pada kena semua sih waktu itu. Termasuk desk screener juga kan, nggak bisa dibuka. Nah itu terdampak nggak kalian dengan adanya error itu? Ada down Banget. Karena gue seharian nggak bisa ngelakuin Nggak bisa mantau analisis. Moonbase gitu ya. Emang kan tiap hari Banyak token-token yang nggak bisa Mike gue ini kan tiap pantau. hari kan analisis koin-koin di DEX kan. Makanya mungkin dia paling terdampak nih kayaknya. Iya. Dampak nih. Lu kalau nggak salah pencet klik buy tiba-tiba lu nggak bisa buka lagi gitu kan? Udah terlanjur Yes, gitu. bener banget. Jadi memang si chartnya itu nggak keluar tuh. Nggak Jadi keluar, nggak tapi ada data. buy-nya udah masuk gitu. Banyak masuk, portonya ada Kayaknya kelihatan enggak nggak tuh? sih, kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Enggak. Wah. Cuman Michael nih ada sedikit ini ya, agak sedikit komplain sama salah satu apa ya, DEX trading platform lah ya. Yes, agregator lah ya. Agregator, ya. Cuman Kenapa tuh? Bisa ceritain nggak? Kenapa tuh? Komplainnya gara-gara apa tuh? Ya mungkin platformnya jelek kali ya. Jadi mereka udah kayaknya harus shutdown segera deh. Udah tahu ini juga kenapa dipakai nih. konten banget ini, explicit konten banget nih. Untung tadi gue pakai inisial. Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi itu pengalaman pribadi berarti kan. Iya ya, dan menurut gue Dan ini lu rugi gitu loh. Lu rugi kan? kalau dibilang rugi sih sebenarnya enggak juga. Dikit lah ya. Cuma karena kan rebound juga sempat si Ethereum-nya kan. Iya. Cuman yang jadi masalah adalah ya gimana ya, platform ini nggak bisa mengakomodir gue sebagai super Trader gitu ya. super trader gitu kan. Gue suka nih udah ngomong kayak Iya, iya, Suka iya. banget ya. Iya. Dan ternyata sebelum kejadian Cloudflare salah satu platform untuk analisa kripto juga, Ya. namanya Diepradar shutdown. Shutdown. Yes, benar banget. Ini Tapi emang itu bumbu-bumbu bear market sih. itu dia. Ini karena ini mengejutkan kita semua karena salah satu, maksudnya si Diepradar ini salah satu platform yang sering gue pakai juga gitu. Nah terdampak juga itu kan? Iya. Jadi lu gak bisa analisa gitu. Bener banget. Jadi masih relevan gak Moonbase? Wah. Oh masih, karena kalau Diepradar ini lebih ke social on chain sebenarnya. Kayak gitu. Jadi analisa social on chain-nya menurut gue cukup oke di Diepradar. Sama Kalau kategori gimana tuh guys, secara kategorinya. teknikal guys, Diepradar guys. Udah selesai dia. udah rontok, tokennya juga udah rontok ya. Kayak gitu-gitu. Tapi menarik ya kalau ngeliatin kondisi market saat ini ya guys ya. Maksud gue bear market udah sedikit orang Yes. keluar-keluar gitu terhadap bull market gitu kan. Udah sedikit banget. Ada banyak drama juga sih Ada sebenarnya. banyak drama ya. Kayak gitu. Apa nih di dunia mana dramanya? Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin pernah dengar. Jadi per hari ini nih, per tanggal berapa sekarang? 24 ya. 24 November. Jadi Crypto Bros atau City juga termasuk salah satunya. Di mana Indonesia? Worldwide. Worldwide. Jadi mereka memboikot JP Morgan kayak gitu. Alasannya kenapa tuh? Alasannya adalah katanya si JP Morgan ini terlibat dalam bukan bisnisnya Jeffrey Epstein, tapi terlibat dalam aktivitas keuangan Jeffrey Epstein. Jadi kayaknya membantu segala jenis transaksi dan macam-macamnya lah dari Jeffrey Epstein itu. Menurutmu gimana guys tanggapanmu guys terhadap Jeffrey Epstein? Wah, bentar nih aku lagi nyari newsnya nggak ketemu nih dari tadi buat dimunculin nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi Jeffrey Epstein adalah salah satu bisa dibilang bukan predator kali ya, tapi orang yang diduga melakukan kejahatan seksual terhadap public figure dan anak-anak di bawah umum. Kayak gitu. Ini udah cukup terkenal, udah rahasia umum, cuman memang secara dokumentasi belum terbuka ke publik kayak gitu. Oke, tapi kita nggak bisa confirm apa-apa ya, karena Yes. itu kan bukan area kita. Benar lah, banget. gitu. Kita hanya mantau koin aja. Dan Yes. Anyway ada intermezzo juga nih. Jadi Apa tuh? gue baru-baru ini baca di sosial media juga sih. Bahwa ada banjir yang melanda Korea Utara. Waduh. Gitu. Wah. Dan banjirnya tuh nggak teratasi dalam waktu 1 hari, bahkan sampai berhari-hari gitu kan. Dan emang menimbulkan korban jiwa lah. Yang cukup banyak ya. Kayaknya 30.000 ya Mike ya tadi ya. Dari banjirnya Kurang sendiri lebih 4.000 ya. Mungkin lebih ya. 4.000 ya, bukan Mungkin 30.000 lebih, itu yes. banyak banget soalnya gitu. Mungkin lebih. Tapi gue suka dari pemimpinnya Korut ini nih. Yes. Jadi dia langsung mengeksekusi Waduh. 30 dari kepala daerahnya ya gitu. Jadi kayak Dieksekusi pemimpin-pemimpin daerahnya gitu loh. pemimpin-pemimpin dan Jadi otoritas. cukup tegas juga tapi agak sedikit cukup sadis juga sih. Iya. Tapi ya gitulah.
dengan itu ya harusnya akan menjadi apa ya? Evaluasi pelajaran lah. juga ya, evaluasi juga untuk pemimpin selanjutnya gitu Iya, kan. kayaknya mereka dari trauma nih buat jadi Iya. kepala daerah nih. Bahwa kalau ada masalah yang menyangkut masyarakat harusnya Iya. memang segera diatasi Yes. gitu. Tapi anyway guys, ini Iya. sedikit personal sih. Lu tinggal di mana sih guys sebenarnya guys? Lu asal dari mana sih guys? Sorry kemarin maksudnya asal nih. Asal lu dari mana? Asal. Kenapa tiba-tiba nyari kok Enggak, karena nyari? gue mikirin kepala daerah tadi kan. Yes, mikirnya kan. Maksud benar gua kan, banget. gue dari Jakarta gitu. Iya. Michael dari Sukabumi gitu kan. Lu dari mana sih? Gua dari Sukabumi Salatiga. Stars. Salatiga. Di mana tuh? Salatiga itu Jawa Tengah, dekat Semarang. Mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu Salatiga, tapi kalau orang tahu Semarang, nah itu dekatnya Semarang tuh. Jadi Semarang adalah Salatiga. Beda kota tuh. Oh, beda kota. Cuman deket aja. Oh deket. Oh Salatiga tuh kota sendiri gitu di sebelah Kota Semarang. sendiri, gitu. iya. Gak jauh itu dari Semarang. Iya paling jaraknya sejam lah dari kota Sejam? Semarang, iya. Naik motor atau naik mobil? Motor tuh. Motor. Iya. Salatiga biru ya. Salatiga. Salatiga biru apaan tuh? Sorry nggak masuk, lanjut ke Salatiga yang lain. Iya iya. Iya Ini iya. operator ketawa gak sih? Lucu gak sih itu? Lucu gak? Iya iya iya. Mungkin Tapi ketawanya lu pernah gak guys kepikiran untuk menjadi kepala daerah di Salatiga gitu? Lu kan udah uji banget nih, udah sukses di Jakarta gitu kan. Yes. Udah menjadi pakar di Jakarta Yes, gitu. benar banget. Pujian-pujian juga banyak kan di grup-grup WA gitu kan. Pada over nih. Ingat banget kemarin. Iya. Jadi kemarin guys ya kita kan ada undangan lah ya untuk mengajar di salah satu kampus negeri Yes, ya gitu benar kan. banget. Terus udah foto-foto nih guys, ini sedikit intermezzo ya. Nah ini Pak Bagas ini Salah kirim. Salah kirim foto nih. iya ke grup yang ada di Salatiga Ke gitu grup kan. rohani, waduh. Jadi Bahaya banget. ada yang komen sama Gasling ngomong Waduh. lucu banget sih. Kenapa dibahas di sini Nggak anjir? lucu kan itu lucu. Ya kan aku nggak sadar tuh. Kan aku mau forward ke ya ke orang tua sama temanku lah. Yap. Laporan lah nih aku habis dari Univ ini gitu lah. Ini Hmm. boleh nyebutin gak sih? Jangan ya? Jangan lah. Jangan. Nanti Ya, Univ sponsor negeri lah, Univ Iya. negeri di Depok gitu. Waduh. Terus Itu udah hampir ya. Lanjut dulu, ya, itu kan lanjut dulu. kirim foto lah. Ternyata aku nggak sadar kayaknya kepencet grup. Kepencet grup cuman aku nggak sadar udah kekirim udah beberapa menit. Terus ada temanku yang WA, "Gas, kayaknya kamu salah kirim deh," gitu kan. Aku baru terus buka, iya ternyata udah ada yang komen juga. Itu grup. Komen apa? Waduh. Gimana? Ya kayak intinya komennya wah Pujian iya lah. pujian lah. Udah di Jakarta katanya udah sukses. Iya. Masih ingat Salatiga kah gitu. Wah, Ya kan Mas masih Bagas gitu. ini ria ini sebenarnya. Ria dia memamerkan yang tidak perlu dipamerkan. Iya, Dia iya, sengaja iya, tuh iya, guys. Nggak maksud pamer, nggak maksud apa. Itu pun aku nggak sadar kalau salah kirim juga gitu. Oh, isi. Intermezzo. Intermezzo. Aja. Karena tadi kaku banget ngomongin market kan Iya. down di awal Mungkin down. masih takut BTC-nya turun. Iya. Mungkin Mas Bagas punya BTC di 100K gitu Nah, kan. 109, 106 misalkan. gitu kan. 125 mungkin. Wah. Nah, aduh itu udah Cocok habis ya. itu. Bahaya. Udah habis itu duitnya tuh. Anyway, dari geopolitik tension teman-teman semuanya ya bahwa memang kita melihat ya kondisi makro di US itu masih belum sustain, masih belum stabil lah di sana gitu loh. Di kala masih ada tarif Trump gitu. Ini balik lagi yang gue bilang di episode sebelumnya bahwa sekarang nih ini lagi era-era positifnya nih. Belum ada berita yang negatif gitu. Kemarin shutdown di government di US itu udah mulai buka lagi gitu kan. Dan sekarang udah agak sedikit cool down marketnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga tiba-tiba di kemudian hari Trump bilang bahwa tarif 1000% atau 100% ke China gitu kan. Which is itu akan men-shock market lagi nih. Yes. BTC udah 80K, kayaknya bisa turun lagi tuh ke 60K itu. Wah. Nah itu jadi masalah sebenarnya gitu loh. Tapi hopefully sebenarnya bisa ada news-news yang positif dulu lah. Kayaknya nggak ada deh. Kasih kalau bear nafas dulu lah. Kayaknya bear market susah sih bro, news positif bro. Tapi menurut gue minggu depan ada news positif sih. Oh. Kayak gitu. Di post sama lu gitu. Enggak juga. Nyari pembenaran biasanya karena udah marketnya udah bear gitu kan. Iya. Anyway, Ki Bagas ada yang mau dibahas lagi nggak Ki Bagas? Kalau untuk dibahas mungkin apa lagi ya? Dari list sih kayaknya udah sampai ujung nih. Udah sampai ada ujung. lagi nih. Ada lagi. Mungkin cukup kalau dari gue. Cukup kali ya, sama Yes. cukup juga dari gue sih. Nanti kita lanjutkan info-info alpanya sama info-info menarik yang bisa dibilang cuma ada di sini sih sebenarnya. Iya. Sekaligus kita juga turut berduka untuk harga Bitcoin di angka 8,6K. Waduh. Gitu. Kita sebisa mungkin akan bantu teman-teman Yes. semuanya untuk mendapatkan cuan. Nah, itu dia. Dengan cara apa? Nonton podcast ini dong. Jangan Sip. lupa nonton podcast ini di Ngobrol Kripto Bareng bareng SKI. SKI.